Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari dan mengkaji kembali Al-Quran, dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar Al-Quran surat Al-An'am halaman 137. Kita akan awali dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa sama-sama belajar kembali mengkaji kembali Quran dan insyaallah kita akan mempelajari Quran surat Al-An'am halaman 137. Saya ingin absen terlebih dahulu dari daerah mana saja yang sudah menyimak kajian kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kira-kira sahabat Quran dari mana saja yang sudah menyimak hadir pada kesempatan pagi hari ini. Masya Allah. Dari Subang, dari Bekasi, Semarang, Kediri, Depok, Padang, Gresik, dari Cilincing, dari Bandung, dari Borobudur, Tasikmalaya, Riau, Klaten, Bengkulu, Masya Allah. Dari Pekanbaru, wah, Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan keistiqomahan dalam belajar, ya, dalam mengkaji Al-Quran, dan mudah-mudahan kita selalu bisa terus ya belajar Al-Quran di kesempatan yang Allah berikan kepada kita, di sisa waktu yang Allah berikan kepada kita. Quran surat Al-An'am halaman 137. Sebagaimana disampaikan di awal bahwasannya Quran surat Al-An'am ini adalah Quran yang semua ayatnya menjelaskan tentang keagungan, keesaan, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah surat yang penuh dengan keberkahan, sehingga siapapun yang ingin mengenal Allah, maka pelajarilah Quran surat Al-An'am. Karena di setiap ayatnya berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah surat yang sangat agung yang ketika diturunkannya diiringi oleh 70.000 malaikat. Surat yang sangat luar biasa. Nah, di halaman ini kita pun disuguhkan dengan sebuah kisah di dalam Al-Qur'an. Dan kita tahu bahwasannya kisah dalam Al-Quran itu berbeda dengan cerita. Ya, apa bedanya kisah dengan cerita? Ya, kalau dalam bahasa Arab, kisah itu disebutkan dengan al-qasas. Sedangkan cerita di dalam Al-Quran disebut dengan asatir. Ya. Nah, Al-Quran itu tidak mau disebut dengan cerita atau dongeng. Makanya di dalam Al-Quran, ya, orang-orang kafir ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka, idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
Ketika diceritakan kepada mereka, idza tutsla dibacakan kepada mereka ayatuna, ayat-ayat kami, qala asatirul awwalin. Maka orang-orang kafir berkata, ini adalah cerita atau dongeng belaka. Maka Al-Quran nggak mau disebut dengan cerita, tapi Al-Quran lebih memilih diksi kata al-qasas. Sehingga nanti ada bahkan satu surat khusus di dalam Al-Quran yang disebut dengan suratul Qasas, surat Al-Qasas. Demikian pula di dalam Quran surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminadh dhalimin." Ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada kalian, kami kisahkan kepada kalian ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Ya, sedikit tapi perbedaannya sangat jauh ya. Karena cerita atau dongeng itu bisa bisa palsu atau bisa karangan atau bisa bohong ya, yang namanya cerita atau dongeng. Tapi kalau yang namanya sudah disebut sebagai al-qasas di dalam Al-Qur'an, kisah, berarti kisah itu benar-benar terjadi dan kisah itu benar-benar Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan benar-benar terjadi. Itu disebut sebagai al-qasas. Sehingga Al-Qur'an sangat menolak yang namanya disebutkan sebagai cerita atau dongeng belaka. Tetapi Al-Qur'an disebut sebagai al-qasas. Ya, disebutkan dengan kisah yang benar ya. Nah, di dalam Quran surat Al-An'am halaman 137 ini mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan percakapan itu antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan ayahnya diabadikan di dalam halaman ini. Diabadikan di halaman ini. Oleh karenanya kita sama-sama insya Allah akan mengkaji. Namun sebelumnya saya ingin mengajak, mari kita tap-tap layar lagi sahabat Quran. Di hari Jumat yang agung, Jumat yang berkah ini, kita sebarkan Al-Quran dengan cara apa? Tap-tap layarnya, share kajiannya kepada teman, kepada sahabat, kepada keluarga. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bisa mengikuti kajian kita setiap harinya. Dan mudah-mudahan bisa istiqomah terus belajar Al-Quran setiap hari satu halaman. Insya Allah ya. Kita niatkan sebagai syiar, kita kencengin lagi nih tap-tap layarnya. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bisa ikutan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Taib. Di halaman ini ya Allah Subhanahu wa taala memotret sebuah percakapan antara Nabi Ibrahim dan ayahnya, antara seorang anak dengan orang tuanya, dengan bapaknya. Wa idz qala Ibrahimu li abih. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, li abihi. Ya. Walaupun nanti para ulama mufassirin berbeda pendapat ya tentang kata li abihi di sini adalah apakah yang dimaksud adalah ayah ayah kandungnya, ada pula yang mengatakan li abihi di sini adalah pamannya. Ya, pamannya. Ya, wallahu alam mana yang lebih benar, tapi kalau kita lihat isyarat dari Al-Qur'an, ya Al-Qur'an menyebut dengan kata li abihi. Ya, orang tuanya ya. Terlepas dari orang tuanya, orang tua yang mengasuhnya atau bukan, tetapi kita perhatikan di sini ya ingatlah ya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berkata kepada orang tuanya, li abihi atau ayahnya tadi Azar. Ya, ayahnya Nabi Ibrahim bernama Azar. Atattakhidhu asnaman alihah. Apakah engkau ingin ya mengambil asnaman alihah? Asnam atau sesembahan atau dalam bahasa ya dalam bahasa Arab asnam itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu idol. Idol itu idola. Idola itu makanya sekarang banyak ya kata idol. Idol, idola. Apa itu asnam? Asnam itu adalah segala sesuatu yang hati kita terpaut dengannya. Segala sesuatu yang kita itu sangat cinta dengannya, segala sesuatu yang semua waktu, ya, semua pikiran tercurah kepadanya. Itu
kata asnam. Jadi ada kecondongan hati, ada sesuatu yang memang betul-betul selalu menyita perhatian kita, ya, sesuatu yang selalu kita tidak bisa lepas darinya, itu namanya asnam. Ya, termasuk kalau kita lihat ya kepada masa kini, termasuk handphone pun, ya, handphone yang kita pegang, handphone yang kita gunakan ini, yang selalu kita pakai kemana-mana dan kita tidak bisa lepas darinya, ini bisa menjadi asnam, ya, bisa menjadi berhala-berhala baru. Ya, kalau dulu berhalanya itu berupa manusia atau orang atau idola, ya, artis dan sebagainya. Kalau hari ini bisa jadi idola kita adalah ini, asnam kita, ya, sembahan kita atau berhala kita bisa jadi handphone. Kenapa? Karena kita nggak bisa lepas dari yang namanya handphone. Kemana-mana kita selalu bawa. Ya, dan kita selalu khawatir ketika baterai handphone kita itu ibaratnya habis. Ya, lebih khawatir atau handphone kita ketinggalan di rumah. Kadang-kadang kalau kita ketinggalan handphone itu, kita bisa balik lagi ke rumah ngambil handphone. Nggak bisa lembas dari genggaman tangan, ya. Ya, itu namanya, asnam, ya. Tidak harus idola kita, tidak harus artis, tapi tadi asnam itu ya sesuatu yang membuat ya hati kita itu tersita dengannya dan cinta kita akhirnya kepada Allah tersita dengannya. Itu namanya asnam. Kalau zaman dulu ya berhala, dibuat dari batu, ya dipahat, ya dibentuk misalkan muka orang atau misalkan apa namanya dijadikan dijadikan sembahan gitu ya. Ya walaupun Ustadz alhamdulillah saya pun pegang handphone itu ya untuk kajian, untuk dengerin sholawat, untuk baca Al-Quran dan sebagainya. Tapi betul memang ini dijadikan kita live hari ini kan. Dijadikan kita belajar. Tapi kalau kita misalkan pakai handphone itu ibaratnya jadi lupa waktu, nah itu berarti kelebihan. Ya, dan kalau kita mau jujur kita pakai handphone kita untuk kajian atau ilmu itu hanya beberapa saat saja kan. Cuman sejam, cuman 2 jam, cuman 3 jam, sisanya wallahu alam dipakai apa. Nah, asnam itu adalah sesuatu yang mencuri ya kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, "Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin." Sesungguhnya aku melihat engkau ya wahai ayah dan kaummu itu fi dhalalim mubin, dalam kezaliman yang sangat nyata. Kezaliman yang sangat nyata. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard, kekuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi, waliyakuna minal muqinin, dan agar Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang muqinin. Nah, termasuk orang yang mukinin. Apa itu orang yang mukinin? Termasuk orang yang mukinin. Waliyakuna minal mukinin di sini ya. Agar uh, Nabi Ibrahim termasuk orang yang mukinin. Apa itu mukinin? Orang yang yakin. Orang yang yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Waliyakuna minal mukinin. Nah, jangan sampai nanti yakinnya kita itu ya hanya ibaratnya hanya di dunia saja. Yakinnya kita nanti baru yakin itu kepada Allah dan kepada kekuasaan Allah juga kepada akhirat itu ketika melihat azab. Karena nanti ada orang-orang yang baru yakinnya itu setelah melihat azab. Jangan sampai kita termasuk orang yang seperti itu. Nah, jangan sampai mau yakin di dunia atau nanti baru yakinnya di akhirat. Ya. Mau yakin di dunia, yakin sekarang atau nanti yakinnya baru pas di akhirat pas melihat azab. Nauzubillahi min dzalik.
Ada yang di dunia itu manusia itu nggak yakin dengan kekuasaan Allah, ada di dunia itu ada orang yang nggak yakin dengan azab Allah, dengan akhirat Allah, dengan surga, dengan neraka. Ada yang nggak yakin, nggak akan ada itu azab Allah itu, nggak akan ada yang namanya azab kubur itu. Barulah ketika mereka akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri, penampakan yang akan terjadi di hari akhirat nanti, ada orang-orang nih, perhatikan di dalam Quran surat As-Sajdah. As-Sajdah ayat 12. Ya, surat As-Sajdah merupakan surah yang disunnahkan membacanya di setiap hari Jumat, di Jumat subuh ya. Surat As-Sajdah ini adalah salah satu sunnah yang mahjurah, sunnah yang hari ini ditinggalkan oleh kaum muslimin, di mana ini adalah sunnah yang kita baca setiap subuh di sholat subuh ya. Surah yang disunnahkan dibaca setiap Jumat subuh itu ya, di dalam sholat subuh adalah surah As-Sajdah yang hari ini ya menjadi sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan itu hanya berlaku hanya di dalam sholat saja. Ya, sholat subuh, sunnah di hari Jumat adalah membaca surat As-Sajdah. Dan itu pun tidak boleh ya dibaca hanya sepenggalan ayat atau sepenggal atau beberapa ayat saja, tapi harus full. Ya, kalau memang ingin mendapatkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sunnah membaca surat As-Sajdah secara full setiap hari Jumat. Ya, ada yang di sini yang pernah mengalami sholat subuh dengan surat As-Sajdah? Masya Allah, kalau pernah alhamdulillah. Di Masjidil Haram pun, di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ya, itu pun sesekali saja, itu jarang juga ya dilakukan atau dibaca ya. Pernah beberapa setiap bulan sekali kalau tidak salah, di hari Jumat ya itu dibaca surat As-Sajdah dari awal sampai akhir. Itu sunnahnya dibaca satu surat full. Ya, satu surat full. Dan kalau hanya beberapa penggal ayat itu tidak termasuk sunnah itu. Itu menurut penafsiran dari menurut keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala. Ya. Baik. Di dalam surat As-Sajdah ayat 12 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Walau tara, dan jika kalian melihat idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, ketika orang-orang yang ya berdosa itu mengangkat kepala mereka, ya mereka semua melihat Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang berdosa itu kemudian mengatakan inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah. Apa perkataan orang-orang yang kafir yang ketika di dunia mereka tidak percaya, tidak yakin terhadap adanya akhirat, lalu nanti dihadapkan dengan azabnya Allah, baru setelah itu mereka bisa melihat dengan mata kepala sendiri azabnya Allah yang begitu dahsyat di hadapan mereka itu. Apa doa mereka? Rabbana absorna wa sami'na, ya Tuhan kami melihat ya Allah, wa sami'na, dan kami telah mendengar. Farji'na, maka kembalikanlah kami. Na'mal salihan, niscaya kami akan melakukan amal solih yang kami tinggalkan. Inna muqinun, dan kami sekarang menjadi orang yang yakin. Kami sekarang menjadi orang yang yakin. Allahu Akbar. Nah, itu orang-orang yang kafir yang nanti baru setelah di akhirat nanti yakinnya di akhirat. Maka pilihan kita hanya dua, sahabat Quran. Mau yakin di dunia atau yakin di akhirat.
Kalau yakin di dunia alhamdulillah tidak ada kata terlambat. Tapi kalau sudah yakinnya, oh baru yakinnya nanti di akhirat, oh udah telat kata Allah. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kata Allah, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau aku mau kata Allah, la'ataina kulla nafsin hudaha. Aku akan berikan semua manusia itu mendapatkan hidayah. Tapi Allah berikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi telah berlaku ketentuanku, la amla'anna jahannama. Niscaya aku akan isi neraka jahanam itu minal jinnati, dari kalangan jin, wan nasi ajma'in, dan dari kalangan manusia semuanya. Fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha, maka rasakanlah ya, bersebab kamu dahulu nasitum, melupakan ya pertemuan ya hari ini, ya inna nasinakum, maka hari ini pun kami akan lupakan kalian, wa dzuqul adzabal khuldi bima kuntum ta'malun, maka rasakanlah azab yang kekal ini dengan apa yang kalian telah lakukan. Ya, jadi pilihannya hanya dua tadi, mau yakin di dunia atau yakin di akhirat. Ya kita harusnya minta kepada Allah agar bisa yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap azab neraka, terhadap surga, terhadap Nabi Muhammad SAW. Yakinnya di dunia, jangan sampai nanti yakin di akhirat. Kalau ya sudah yakin di akhirat udah terlambat. Ya. Makanya ada sebuah doa yang mesti dipanjatkan. Selalu kita minta, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan. Selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keimanan yang kamilan, keimanan yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, dan keyakinan yang shadiq, keyakinan yang benar-benar jujur. Ya, ini sunnah yang harus selalu kita baca, doa yang selalu kita baca. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, berikanlah kepada kami iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqan, dan keyakinan yang shadiq, keyakinan yang penuh dengan kejujuran kepada Engkau. Supaya kita terus dijadikan orang-orang yang selalu meyakini Allah Subhanahu wa taala. Beriman terhadap Allah, beriman terhadap Rasul, memiliki keteguhan dalam keimanan kita. Perbanyak membaca doa tersebut. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan. Pun demikian dengan doa setelah kita sholat qiyamul lail. Ya, mudah-mudahan sudah hafal doa-doanya ya. Doa ketika sudah sholat tahajud, selesai sholat tahajud, Allahumma lakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa man fihin. Walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq was sa'atu haq wan naru haq wal jannatu haq wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya, ada yang sudah hafal belum doa itu? Ustadz, saya kalau hafal belum, tapi kalau dibaca suka ada ya biasanya di panduan sholat atau panduan doa setelah tahajud atau doa qiyamul lail itu suka ada. Bahkan sebetulnya itu adalah doa iftitahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika qiyamul lail. Nah itu doa iftitahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika qiyamul lail. Jadi pernah kita bahas ya di kajian sholat khusyuk, masih ingat ya iftitahnya Nabi itu ada banyak sekali. Salah satunya adalah Allahumma, ketika qiyamul lail Rasulullah membaca iftitahnya bukan Allahumma ba'id baini atau bukan Allahu akbar kabira, tapi ketika qiyamul lail Rasul membaca Allahumma lakal hamdu
anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq was sa'atu haq wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallama haq. Ya. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Itu adalah doa iftitahnya Nabi SAW ketika qiyamul lail. Nah, siapa di sini yang baru tahu? Ustadz, saya baru tahu. Alhamdulillah. Kalau baru tahu hari ini ya, Masya Allah. Ya, itu dibaca ketika qiyamul lail di iftitah. Adapun dibaca setelah doa pun tidak masalah, tetapi itu sebetulnya bisa dibaca ketika iftitah. Dan itu indah sekali doanya. Itu doa menanamkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, perhatikan, Allahumma anta nurus samawati wal ard wa man fihin. Ya Allah, Engkau adalah cahaya yang ada di langit dan bumi. Walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Ya Allah, segala puji bagi Engkau. Engkau adalah Al-Qayyum yang terus-menerus mengurus makhluknya. Fis samawati wal ard, di langit dan di bumi, wa man fihin, dan apa yang ada di dalamnya. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin, dan segala puji bagi Engkau. Engkau adalah raja yang ada di langit dan di bumi dan apa yang ada di dalamnya. Walakal hamdu, segala puji bagi Engkau. Antal haq, Engkau adalah kebenaran. Engkau itu adalah benar, ya Allah. Wa wa'dukal haqq, janjimu itu benar. Nah, kalau kita resapi doa ini, kita nggak akan mungkin sedih. Ya. Kita nggak akan pernah sedih. Kenapa? Karena kita mengatakan antal haq, ya Allah, Engkau itu adalah zat yang benar adanya. Wa wa'dukal haq, janjimu itu benar. Ya Allah memberikan janji kepada kaum muslimin. Allah memberikan janji kepada orang-orang beriman. Allah akan menolong orang yang beriman. Wa kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Demikianlah kami ya mewajibkan ya haqqan, benar-benar sungguh-sungguh akan menolong orang yang beriman. Ya kalau kita lagi ada masalah, lagi banyak masalah, ya lagi banyak masalah, lagi kebingungan, baca doa itu. Antal haq, ya Allah, Engkau itu adalah maha benar. Wa wa'dukal haq, janjimu itu benar, ya Allah. Wa liqa'uka haq, dan pertemuan denganmu itu adalah hak, kebenaran. Kami semua akan bertemu denganmu, ya Allah. Ketika kita membaca doa itu, kami semua akan bertemu dengan Engkau. Wa liqa'uka haq. Wal jannatu haq, surgamu itu adalah benar. Wan naru haq, nerakamu itu adalah benar. Was sa'atu haq, hari kiamat itu adalah benar. Wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar utusan Engkau. Antal muqaddim, Engkau adalah zat yang ada lebih dahulu. Wa antal muakhir, dan Engkau adalah zat yang akhir, yang tidak ada akhiran setelah Engkau. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan Engkau adalah zat yang berkuasa terhadap segala sesuatu. Allahu akbar. Nah, ini indah sekali doa itu kalau kita baca setiap malam. Ya, kalau kita baca di tahajud kita, di qiyamul lail kita, ya, itu doa untuk menginstal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita termasuk orang yang mukinin, ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 75 yang kita bahas, ya. Quran surat Al-An'am ayat 75, Nabi Ibrahim dijadikan sebagai hamba Allah yang mukinin, waliyakuna minal mukinin. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ya termasuk akhirnya menjadi orang yang yakin. Ya, yang yakin. Kemudian falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Kita perhatikan di sini. Ya, falamma janna.
76. Ya, ayat 76. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. Falamma janna, maka apabila di sini diterjemahkan janna itu gelap, gelap. Nah, falamma janna, maka ketika gelap itu telah datang ya di malam hari, ro'a kaukaban, kalian akan melihat kaukaban, bintang-bintang. Ya, atau bahasa kaukaba itu juga diartikan oleh para mufassirin adalah planet, ya. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaban, ya, wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, dalam Quran surat Yusuf, aku melihat ada 10 kaukaban, 10 bintang atau 10 planet, ya. Nah, kalau kita lihat perhatikan falamma janna, janna itu adalah malam, malam itu disifati dengan sesuatu yang gelap atau hitam. Dan dia serupa dengan nih, apa bedanya nih ya? Nah, kita belajar sedikit ya terkait dengan uslub Al-Qur'an, perbedaan diksi-diksi kata di dalam Al-Qur'an. Nah, di sini ya, ada kata jannah. Jannah, ini apa bedanya ya dalam Quran? Ada jannah, ini jannah, kemudian ada jin, jin, jinnun atau jin ya. Kemudian ada juga nanti jannah, jannatun, ada juga janin, janin, janin gitu ya. Ada juga nanti jannat, jannatun. Nah, ini semuanya menarik ya kalau kita lihat ya. Semua ayat-ayat Al-Qur'an atau kata-kata di dalam Al-Qur'an itu memiliki diksi yang indah. Oleh karenanya nanti dalam ilmu tafsir, dalam ilmu tafsir itu nanti ada cabang keilmuan yang namanya dirasatul uslub. Dirasah uslub. Dirasah uslub itu adalah kita belajar uslub atau kata-kata yang Allah pilih di dalam Al-Qur'an. Dan itu indah sekali ya ketika kenapa Allah mensifati malam itu dengan kata jannah, serupa dengan jin, serupa dengan jannah, serupa dengan janin, serupa dengan jannat. Ya, kita perhatikan sedikit demi sedikit ya, saya coba akan uraikan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan kata kata jannah, jannah itu tadi diartikan tadi gelap, sesuatu yang gelap. Malam itu disebut sebagai jannah, sesuatu yang gelap, tidak terlihat. Ya, gelap tidak terlihat ya, sehingga dari gelap itu tadi tidak terlihat. Tidak terlihat, itu namanya jannal lail. Ya, malam hari kan karena gelap, kalau kita nggak ada lampu, kita pergi misalkan ke hutan, ya gelap sekali tidak ada cahaya bulan, semuanya gelap tidak terlihat, itu namanya jannah. Apa bedanya dengan jin? Nah, jin pun sama, jin itu ya sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita. Karena jin disebut sebagai al-jin karena dia tidak terlihat, tak kasat mata. Tidak bisa dilihat oleh oleh mata kita. Kita nggak bisa lihat kan jin itu seperti apa, ya. Dan kalaupun ada yang bisa melihatnya dan dia mengaku bisa melihat jin, maka kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, siapa yang mengaku melihat jin dengan sadar ya, maka dia harus syahadat ulang. Ya, misalkan ada orang yang melihat, "Oh, saya melihat di sini ada jin, di sini ada jin, di sini ada jin, di sini ada jin," maka dia harus bersyahadat ulang. Ya, karena Islamnya telah batal. Ya, ada penggugur keislaman salah satunya mengaku bisa melihat jin.
Kalaupun indigo, Ustaz ada indigo. Nah, di Indonesia orang indigo bisa melihat jin malah diistimewakan. Padahal sebetulnya orang yang bisa melihat jin di dalam dirinya itu ada gangguan. Ya, ada gangguan di dalam tubuhnya ada jin itu sendiri sehingga dia bisa melihat jin. Karena orang yang beriman itu ya tidak bisa melihat. Kalau ada orang yang bisa melihat berarti di dalam tubuhnya ada jin itu sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kita lihat dulu ke sini ke janin. Apa itu janin? Janin sama, janin itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, sama juga janin, ya, ayah bunda bisa tidak melihat janin sekarang di dalam perut. Ya, bisa melihat tidak? Ada orang ibu hamil, ya, ibu hamil bisa melihat janinnya tidak? Tidak bisa. Bisa dilihat dengan apa? Dengan ilmu, dengan USG dan sebagainya ya. Itu pun tidak bisa dilihat benar-benar dilihat pakai mata kepala kita kan. Janin adalah sesuatu yang tidak bayi yang tidak bisa terlihat gitu kan. Bayi dalam kandungan yang tidak terlihat. Nah, gitu. Kemudian sekarang kita lihat jannah. Jannah itu kenapa kebun itu disebut juga jannatun. Nah, kebun itu dinamakan jannah karena kebun itu adalah kalau kita lihat masuk ke dalam sebuah kebun, ya kebun yang benar-benar kebun. Biasanya kan kanan kirinya banyak pohon, banyak pohon yang akhirnya menutupi. Ya pohon-pohon itu menutupi sehingga akhirnya karena rimbun oleh pohon, di bawahnya tidak terlihat. Ya misal hutan, kebun di Kalimantan atau hutan di Kalimantan ya, pohon-pohon yang tinggi itu membuat ya bawah dari pohon itu tidak terlihat atau rimbun ya, rimbun, iya gitu ya, rimbun. Nah kemudian apa yang disebut dengan jannat? Apa bedanya dengan jannat? Jannat atau surga, ya surga pun disebut ya jamak dari kebun-kebun. Kenapa? Karena surga itu ya sangat rimbun dengan kebun-kebun, ya. Rimbun dengan kebun. Sehingga surga itu disebutnya dengan jannat. Jannat dia itu sangat banyak kebun-kebunnya, di dalam Quran surat, Ar-Rahman ya, Allah sampai sebutkan ya, di dalam Al-Quran itu, dzawata afnan. Ya, di surat Ar-Rahman, dzawata afnan. Di dalam surga itu banyak sekali yang namanya tanam-tanaman, pohon-pohonan, ya, sampai mudhammatan, ya, kemudian juga disebutkan sifat dari surga itu khudrun artinya apa? Hijau. Ya, nah ini semua Masya Allah ya, salah satu keistimewaan kosakata Al-Quran yang sangat indah. Ya, yang ada keterkaitan satu sama lain antara jannah gelapnya malam dengan jin yang tidak terlihat dengan jannatun dikatakan jannatun ya, kebun-kebun itu dikatakan tidak terlihat karena tertutupi oleh rimbunnya ya pepohonan, kemudian janin disebut janin karena dia pun bayi yang tidak terlihat dari dalam kandungan dan terakhir surga disebut dengan jannat, jamak dari pohon-pohon atau jamak dari kebun-kebun tadi karena surga tertutupi oleh hijaunya pepohonan. Nah, itu semua adalah salah satu keindahan Al-Qur'an. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan malam itu dengan kata jannah tadi. Falamma janna 'alaihil lailu ra'a kaukaba. Maka ketika malam hari itu telah gelap gulita, ya sehingga ketika gelap gulita itu, ya malam itu akhirnya muncul dan terlihatlah dengan jelas oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ada kaukaban. Kaukaban artinya adalah bintang. Ada juga yang menafsirkan, ulama tafsir yang menafsirkan kaukaban dia itu adalah bukan hanya sekedar bintang tapi adalah planet ya, planet-planet. Ya, planet-planet. Maka di dalam Quran surat Yusuf ya, ketika Nabi Yusuf bermimpi ini itu ahada asyara kaukaban. Aku bermimpi melihat ada 10 ya, asyara kaukaban, 10 kaukaban atau 10 bintang. Ada juga yang menafsirkan para ulama 10 planet. Maka alam semesta ini masih menjadi misteri. Kalau kita menyaksikan ya, ada 9 planet ya. Mephibosheth, Maju, Saturn, Pluto, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, ya, Jupiter, ya, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto.
Itu ada 9 kan. Nah sebetulnya ya ini masih menjadi misteri karena kata Al-Quran planet itu ada itu ahada asyara kaukaban, ada 11 planet. Masih 2 lagi tuh belum ketemu ya. 9, 10, 11, 2 lagi yang masih menjadi misteri. Al-Quran menyebutkan ada 11 planet. Ya, Meve, Bumi Maju, Saturn, Pluto. Yang kita ketahui hari ini adalah ada 9. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ya, dan itu pun katanya Pluto hari ini dikeluarkan ya dari sistem tata surya kita. Allah alam bisawab. Ya. Nah, maka aku melihat ya ada 11 bintang. Aku melihat ada kaukaban kata Nabi Ibrahim. Ada ya bintang yang cahayanya sangat terang. Qala hadza rabbi. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan hadza rabbi. Oh, sepertinya ini adalah Tuhanku. Ini adalah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afidin. Maka ketika akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam melihat ya di malam hari bintang itu terang sekali, ketika mulai ya siang hari bintang itu kemudian akhirnya apa? Tenggelam atau terbit. Falamma afala qala la uhibbul afidin. Ketika bintang itu hilang akhirnya, ya Nabi Ibrahim mengatakan, "La uhibbul afidin." Aku nggak suka, aku nggak cinta dengan Tuhan yang dia tenggelam. Aku tidak suka dengan Tuhan yang dia terbit ya, tertimbul dan tenggelam. Ya, berarti kalau dia hilang, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, berarti aku nanti kalau berdoa gimana? Sekarang indah sekali ya matahari bintang itu atau indah sekali ya apa namanya? Ya bintang tadi malam hari terang begitu terang, ketika nanti saya butuh di siang hari dia hilang. Berarti ya aku nggak suka Tuhan yang seperti itu. Kemudian akhirnya dia melihat kembali, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kembali, falamma ra'al qamar. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat qamar, melihat bulan. Sekarang bulan lebih besar lagi kan? Kalau kita lihat bulan, ya cahayanya lebih terang lagi, lebih besar lagi bulatannya. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Dan ketika aku melihat bulan ya, yang bulan itu kemudian terbit. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin." Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bulan, oh kata Nabi Ibrahim, ini lebih besar lagi. Ini cahayanya lebih terang lagi. Ini adalah hadza rabbi kata Nabi Ibrahim, ini adalah Tuhanku. Falamma afala. Ketika akhirnya bulan itu pun akhirnya hilang. Bulan itu pun akhirnya tenggelam. Qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalimin. Ya Allah. Afal, falamma afal. Ketika dia hilang juga, la illam yahdini. Ya Allah, kalau engkau tidak memberikan hidayah kepadaku wahai Rabb, la akunanna minal qaumidh dhalin. Niscaya aku termasuk orang yang zalim. Dhalin. Niscaya aku termasuk orang yang tersesat. Ya, saya aku termasuk orang yang tersesat. Maka ketika kita melihat bulan yang begitu indah cahayanya, ya, ada satu doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW dibaca ketika kita melihat bulan. Ada yang hafal doa melihat bulan? Ayah bunda di sini ada yang hafal nggak sahabat Quran? Apa doa melihat bulan? Siapa yang baru 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 dengar atau belum tahu? Yang belum tahu boleh ketik angka 1. Yang belum tahu boleh boleh ketik angka 1. Doa melihat bulan. Emang ada Ustadz doanya? Ada. Ada itu doanya ya. Ya, melihat bulan ya eh, kita bisa bisa berdoa ya. Sunnah Nabi SAW. Satu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya melihat bulan sangat indah sekali. Sangat cantik sekali ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Satu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melihat bulan. Bulannya begitu cantik, bulannya begitu indah, cahayanya begitu terang. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, cantik nian, indah nian bulan ini, bulan purnama yang begitu indah cahayanya.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajarkan sebuah doa kepada Ummul Mukminin Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, ketika engkau melihat bulan, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni a'udzubika min syarri ghasikin idza waqab. Allahumma inni a'udzubika min syarri ghasikin idza waqab. Itu surat Al-Falaq. Ya, surat Al-Falaq. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, min syarri ghasikin, dari kegelapan malam, idza waqab, ketika gelap itu telah sempurna. Sehingga akhirnya bulan itu nampak. Kenapa? Karena malam hari itu berpotensi mendatangkan banyak sekali kejahatan. Nah, itu menarik ketika kita kaji tafsirnya Al-Falaq ya. Waqab itu menarik sekali. Waqaba itu artinya adalah ketika batu, ini ada batu ya, batu itu kemudian berlubang ya. Nah, ini sedikit ya kita berbicara tentang waqab. Waqab itu adalah batu, kita bayangkan di sini ada batu, kemudian batunya itu ada bolong, ada lubang gitu kan. Ada lubang, kemudian batu yang berlubang itu diisi oleh air ya. Nah, ini namanya waqab. Dalam bahasa Arab ini waqoba ya. Batu yang berlubang kemudian terisi air. Akhirnya terisi penuh sehingga tidak terlihat lagi lubang-lubangnya. Malam pun sama dengan waqab tadi, saking gelapnya ya, sehingga akhirnya semua itu menjadi gelap ya. Seperti masuk ke dalam sebuah lubang. Ya, nah itu indah sekali. Nah, ini ya tidak tertampil ya. Nah, ini waqab tadi batu ya. Batu ini tadi ada lubangnya, kemudian lubangnya itu diisi dengan air. Sehingga air ini menutupi lubang tadi sehingga lubangnya tidak terlihat, itu namanya waqaba. Ya, waqab. Atau dalam istilahnya apa namanya? Malam ya, malam itu kan disebut sebagai waqab, seperti malam itu seperti masuk ke dalam lubang yang sangat gelap sehingga ya nggak kelihatan apapun. Nah, Nabi Muhammad SAW menjelaskan, menganjurkan kepada kita ketika kita melihat bulan, ya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri ghasikin idza waqab. Ya tinggal tambahin aja doanya, Allahumma inni a'udzubika. Hafalin aja itu. Ya sudah hafal belum nih? Kita tes ya, kita tes-tes ya. Supaya nanti kalau lihat bulan kita hafal doanya. Allahumma inni a'udzubika min syarri ghasikin idza waqab. Kan min syarri ghasikin idza waqab udah hafal itu dalam surat Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah, kita baca Allahumma inni a'udzubika min syarri ghasikin idza waqab. Nah, Masya Allah, alhamdulillah. Nambah ilmu baru ya. Nambah ilmu baru. Begitulah ketika kita tadabbur Al-Qur'an selalu ada ilmu-ilmu baru yang, oh Ustadz, ya, saya baru tahu gitu ya, melihat bulan pun ada doanya. Begitulah dalam Islam kita diajarkan untuk semua aktivitas itu harus dilandasi dengan doa dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sekarang kita lihat di ayat 78-nya. Falamma ra'asyamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma ra'asyamsa bazighatan. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat matahari yang begitu besar, cahayanya begitu besar memancar. Qala hadza rabbi, ini adalah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Hadza akbar, ini lebih besar lagi. Kalau kita lihat tadi dari awalnya dari bintang, kemudian dari bintang menjadi bulan, kemudian dari bulan ya cahaya yang bintang itu kan titik-titik kecil tuh. Kemudian bulan, bulan ada cahayanya lebih besar lagi, dan ketika melihat matahari lebih besar lagi. Nabi Ibrahim pun mengatakan, falamma ra'asyamsa, maka ketika aku melihat matahari bazighatan, dia memancar begitu besar cahayanya, qala hadza rabbi, ini adalah Tuhanku, hadza akbar, ini adalah Tuhanku yang sangat besar. Ini lebih besar lagi, kata Nabi Ibrahim. Falamma afalat qala ya qaum inni bari'um mimma tusyrikun. Maka ketika akhirnya matahari pun tenggelam. Matahari pun tenggelam. Qala ya qaum, wahai kaumku, inni bari, aku
berlepas diri mimma tusyrikun, dari apa-apa yang kalian syirikan, dari apa-apa yang kalian persekutukan. Nggak mungkin Tuhan itu adalah tenggelam, nggak mungkin Tuhan itu adalah terbenam, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, kemudian akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan di ayat 79-nya, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Akhirnya pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam memasrahkan dirinya kepada Allah, menghadapkan wajahnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahmu kepada yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan. Ya. Hanifan wa ma ana minal musyrikin. Dengan hanif, dan aku tidak termasuk sebagai orang yang musyrik. Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Dan aku tidak termasuk orang yang musyrikin. Nah, bagi yang ikutan tadabur salat khusyuk, itu nanti bisa ya di murojaah kembali materi iftitahnya ya. Nah, yang ikutan kelas salat khusyuk ya, itu pada pertemuan-pertemuan tentang iftitah, nanti ada pembahasan tentang iftitah ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, nanti dibuka lagi, dimurojaah lagi ya. Mudah-mudahan masih ada file-filenya ya yang ikutan salat khusyuk. Ya, insyaallah ya. Dimurajaahkan. Kemarin kan ketika kita membahas salat khusyuk di kelas itu kita bahas sampai berapa tuh? Iftitah. Ya, ada 8 atau 10 atau 40 ya total iftitah yang dibaca oleh Nabi SAW. Nah, termasuk kita sudah bahas. Nah, kalau kita bahas lagi hari ini nggak akan cukup waktunya. Kalau kita bahas doa yang dijadikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijadikan sebagai sebagai iftitah ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Baik, kita akan loncat berarti ke ayat 80 ya. Baik, sekarang kita loncat ke ayat 80. Wa hajjahu qaumuh qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilman afala tatadhakkarun. Nah, sekarang kita lihat di ayat 80. Wa hajjahu qaumuh, dan kaumnya membantah, kaumnya mendebat ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Apakah kalian ingin mendebatku? Nah, di sini ada kata-kata yang panjang nih ya. Masih ingat kemarin sudah kita bahas ilmu tentang harokat ya dan panjang di dalam Al-Quran. Ada maknanya ketika di sini dikatakan qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim, kita bahas dulu ini, wahajahu. Ketika mendebat, ya kaumnya Nabi Ibrahim mendebat Nabi Ibrahim dengan debat yang benar-benar ini, dengan debat yang sengit sekali. Sehingga diabadikan dalam Al-Quran dengan kalimat wahajah. Ya, benar-benar tadi perdebatannya panjang, perdebatannya sengit, dan kita nanti bisa lihat perdebatannya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Quran surat Al-Anbiya. Ya, Al-Anbiya. Ya, bagaimana akhirnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala demi berhala. Ya,
Kemudian akhirnya terjadi perdebatan ya. Ya, nah, yang berujung akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Ya, kita nanti bisa kalau pengen lebih tahu, yaitu ada kisah ya. Walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun. Qalu wajadna aba'ana laha akifin. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Qalu aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin. Qala bal sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun thumma nukisu ala ru'usihim. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin wa najaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Itu kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Quran suratul Anbiya. Ya, ketika perdebatan itu terjadi ya antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya. Walaqad atayna Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan ar-rusydah, diberikan irsyad. Masih ingat ya hidayah? Hidayah itu banyak tingkatannya ya, dan ya ada hidayah itu ada yang namanya hidayah, ada yang namanya taufik, ada yang namanya irsyad. Ya dulu pernah kita bahas ya, nanti bisa dimurojaah kembali dan dilihat catatannya. Nabi Ibrahim diberikan irsyad oleh Allah. Ya, ya rusydah, ya diberikan rusdi. Ya, laqad atayna Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin, dan akhirnya Nabi Ibrahim menjadi orang yang alimin, menjadi orang yang berilmu. Ya kita lihat tadi dalam Quran surat Al-An'am ini. Betapa luar biasanya ilmu Nabi Ibrahim alaihis salam, ya. Masya Allah. Betapa luar biasanya ilmunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Idzu qala li abihi wa qaumi. Nah, percakapan ini, percakapan antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya di ayat 103 di halaman 137 surat Al-An'am dibahas pula di dalam Quran surat Al-Anbiya. Idzu qala li abihi wa qaumi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Ma hadhihi tamatsilul lati antum laha akifun. Ini apaan sih berhala-berhala yang kalian beriktikaf kepadanya? Akifun artinya apa? Beriktikaf. Iktikaf itu artinya apa? Condongnya hati terhadap segala sesuatu. Makanya ketika kita kemarin di bulan Ramadan iktikaf, kita tuh sedang mencondongkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum laha akifun. Apa jawaban dari kaumnya Nabi Ibrahim? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Ya, kami ini melihat ya. Wajadna, kami mendapati orang tua kami zaman dulu pun melakukan ini, menyembahnya berhala ini. Aba'ana laha abidin. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya kamu dan nenek moyangmu itu ya termasuk orang yang zalim. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam tadi singkat cerita ya menghancurkan semua patung-patung itu, disisakan satu, faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum yantiqun. Disisakan satu kampak ya. Kampaknya di patung yang paling besar, di berhala yang paling besar. Semuanya hancur, disisain kampak satu aja disimpan di berhala yang paling besar. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum. Orang-orang pada saat itu mengatakan, kami mendengar ada seorang fata, ada seorang pemuda. Ada seorang pemuda ya, yang selalu mencela berhala-berhala ini, yang enggak suka kita menyembah berhala ini. Siapa? Namanya Ibrahim. Maka jangan remehkan ayah bunda usia anak-anak muda tuh. Dalam Quran usia fata itu usia anak-anak muda itu sedang berada dalam usia yang sangat produktif. Ya, dan kita lihat perubahan-perubahan besar terjadi
Ya, ketika para pemudanya itu ya sama-sama bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ini ada nih seorang anak muda yang pikirannya berbeda dari yang lain. Ya, anak muda yang out of the box kata Al-Qur'an itu ya. Yang nggak suka nih kita menyembah berhala-berhala ini. Yuqalu lahu Ibrahim, ya. Namanya adalah Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Coba kata rajanya, coba baik bawa, ayo kita sidang, ya. Kita interogasi nih pemuda ini yang namanya Ibrahim ini. Ya kita panggil, mana Ibrahim gitu kan? Kata petinggi-petinggi pada saat itu. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Panggil Ibrahim itu, sidang Ibrahim itu supaya semua manusia bisa mendengarnya. Supaya manusia bisa melihatnya. Oh ini nih ya, anak muda ya kalau bahasa sekarang bocah ingusan gitu kan ya. Oh ini nih pemuda ini nih gitu kan ya. Fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Oh rupanya ini adalah Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Kemudian ditanya, qalu a anta fa'alta hadza ya Ibrahim? Kamu yang lakuin ini wahai Ibrahim? Kamu yang melakukan ini menghancurkan semua ini berhala-berhala ini? Ya apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu? Ya. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Qal bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Allahu akbar. Debat di situ kan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan akhirnya, "Fa'tu," ya kata Nabi Ibrahim, ya, tanyain aja tuh ke berhala yang paling besar. Wong kampaknya itu ada di berhala yang paling besar. Ya, faja'alahum judadan illa kabira lahum la'allahum yantikun. Ya, tanyain kalau memang ya berhala itu bisa bicara. Ya. Faja'alahum judadan illa kabira lahum la'allahum faja'alahum judadan illa kabira lahum la'allahum yantikun. Kemudian mereka berkata, qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Udah tahu ya Ibrahim kan berhala ini nggak bisa ngomong. Gimana mungkin kita berbicara terhadap berhala yang berhala itu nggak bisa ngomong, kata mereka pada saat itu. Summa nukisu, kata Nabi Ibrahim, ya udah kalau kalau emang berhala itu nggak bisa ngomong, ngapain kalian sembah? Dan Nabi Ibrahim, kalau memang jelas-jelas patung-patung itu tidak bisa berbicara, ya terus kenapa masih disembah? Summa nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kemudian akhirnya mereka menundukkan kepala mereka, mereka malu. Laqad alimta haula'i yantiqun. Ya mereka tahu bahwasanya mereka itu berhala-berhala itu nggak bisa berbicara. Qala laqad alimta haula'i ma haula'i yantiqun. Lalu disitulah Nabi Ibrahim masuk. Qala afata'buduna min dunillahi ma la qala afata'buduna min dunillahi ma la yadhurrukum wa la yanfa'ukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Kata Nabi Ibrahim, kamu tahu bahwasannya berhala itu jangankan memberi manfaat untuk berbicara saja nggak bisa. Ma la yanfa'ukum syai'an, tidak bisa memberikan manfaat apapun untuk kalian. Wa la yadhurrukum, dan berhala-berhala itu tidak bisa mencelakakan kalian. Uffil lakum, celakalah kalian. Wa lima ta'buduna min dunillah, dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Afala ta'qilun, kamu enggak berpikir, kata Nabi Ibrahim. Nah, setelah itu akhirnya karena udah kehabisan berbagai macam cara berdebat dengan seorang pemuda yang sangat cerdas pada saat itu, udah dipersekusi akhirnya. Dihabisi Nabi Ibrahim. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ya udah deh kata kata mereka, petinggi-petinggi mereka pada saat itu mengatakan udah bakar aja Nabi Ibrahim. Udah bakar aja, harriku, bakar. Kemudian ketika mau dibakar, kemudian apa jawaban mereka kepada Nabi Ibrahim? Wansuru alihatakum, coba Ibrahim, kalau benar engkau ya Tuhanmu akan membantumu, pasti dia akan membantumu. Coba mana Tuhanmu, kata mereka. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ya, coba minta tolong kepada Tuhanmu, apakah dia akan menolongmu atau tidak? Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Itu ada kalimat yang selalu dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, saat terhimpit, terpepet, ya kita benar-benar nggak tahu apa butuh-butuh pertolongan Allah, perbanyaklah zikir membaca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, perbanyak membaca doa tersebut. Ya, Masya Allah ya. Nah, ini apa yang terjadi? Kulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah salaman, bardan wassalaman. Dingin yang mendatangkan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah ya. Jadi akhirnya tadi kalau kita balik lagi ke sini nih, kembali ke laptop ya. Back to topic ya. Jadi begitulah Quran. Ayah bunda, Quran itu, kisah-kisah di dalam Al-Quran itu tidak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Nggak ada yang benar-benar sama tuh nggak ada. Quran meskipun menceritakan tentang Nabi Adam, ya misalkan di dalam Quran surat Al-Baqarah menceritakan tentang Nabi Adam, ya menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam. Memang ada nanti kisah Nabi Adam alaihissalam di surat Al-Baqarah. Nanti kita bisa temukan juga kisah Nabi Adam alaihissalam di dalam Quran surat Al-A'raf. Kita bisa temukan kisah Nabi Adam di dalam Quran surat Toha. Kita bisa temukan kisah Nabi Adam di dalam Quran surat Al-Qasas. Kita bisa temukan kisah Nabi Adam di surat-surat yang lain. Tetapi setiap surat itu memiliki episode yang berbeda-beda, memiliki wawasan yang berbeda-beda sehingga kita bisa mengambil hikmahnya. Pun sama dengan kita lihat di sini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Al-An'am ayat halaman 137 tentu akan berbeda dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdebat dengan kaumnya di dalam Quran surat Al-Anbiya. Semuanya berbeda ya, semuanya berbeda. Dan itu Masya Allah. Ada satu kisah, satu buku yang kemarin saya bilang bukunya sangat susah dicari ya. Ketika saya mencari kitab-kitab itu, kitab karya Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, itu sangat susah sekali dicarinya. Ada satu kitab judulnya Mawaqiful Anbiya. Disitulah menyibak ya apa hikmah kisah-kisah yang berbeda di setiap Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Ya, kenapa Nabi Adam di dalam Quran surat Al-Baqarah diceritakannya kisah ini, di surat Al-A'raf kisahnya seperti ini, di surat Toha kisahnya seperti ini, di surat Al-Qasas kisahnya seperti ini. Itu semua ada hikmahnya. Dan Masya Allah. Begitulah Al-Quran menyuguhkan kepada kita berbagai macam ilmu yang sangat luas. Ya, berbagai macam ilmu yang sangat luas sekali. Ya kalau kita dalami Al-Quran tuh nggak akan pernah habis, ayah bunda. Kalau kita benar-benar menyelami Al-Quran sangat indah sekali. Kadang-kadang kalau saya sendiri ya, saya pribadi ketika di apa namanya di mengkaji Al-Quran, belajar Al-Quran, ketika menyelami Al-Quran itu Masya Allah ya sangat kayak ibaratnya saya selalu bilang seperti naik roller coaster ya. Mungkin kayak kalau ayah benda pernah merasakan di live ini ya, di sesi live ini tuh kayak diajak naik turun naik turun naik turun ya, meleng sedikit kadang-kadang jadi nggak ngerti ini Ustadz lagi ngomongin apa nih. Ya, ke dapur sedikit gitu ya, ini ngomongin apa sih nggak ngerti gitu kan. Tapi kalau ikutan dari awal, menyimak dari awal, Masya Allah. Kalau menyimak dari awal tuh, wah kesini, 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 oh ternyata ini, ternyata ini, ternyata, Masya Allah. Begitulah kalau kita menyelami Al-Quran. Ya, sehingga di dalam Al-Quran disebutkan, Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Saya yakin kalau ayah bunda hari ini, ya nulis ya semua perkataan saya dari awal sampai akhir gitu kan. Itu kan kadang-kadang nggak keburu ya, Ustadz kadang-kadang belum belum selesai nulis ini udah ada yang lain, udah ada yang lain, udah ada yang lain. Begitulah Quran, ya, Masya Allah. Kalau kita sajikan ilmu Al-Quran ini, kemudian kita tulis ya dengan apa? Dengan semua ya pohon-pohon dijadikan pena dan lautan menjadi tintanya, maka lautan itu akan kering. Walau ji'na bimislihi madada meskipun ditambah dengan 2 lautan lagi. Kita jadikan pena, ya Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi Masya Allah semoga kita bisa terus istiqomah ya bunda abang kakak sekalian. Untuk terus menyelami keindahan Al-Quran yang semakin hari dibuat takjub kita dengan Al-Quran yang akhirnya kita nggak bisa berbicara. Nah, kalau saya tuh sering bilang tuh speechless ya.
Kadang-kadang, ya Allah speechless, indah sekali begitu, Al-Quran ini. Masya Allah gitu, kadang-kadang kita nggak ada jeda ya, nggak ada ruang untuk kita tuh, apa namanya, ya nggak bisa ngomong gitu. Ya saking menakjubkannya Al-Quran ini yang Allah berikan kepada nikmat Al-Quran yang Allah berikan kepada kita. Ya, taib kita lanjutkan lagi ya. Kata Nabi Ibrahim, "Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'a. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'a." Dan kata Nabi Ibrahim, "Aku tidak takut dengan apa-apa yang kalian persekutukan dengannya, illa ayyasha'a rabbi syai'a." Kecuali aku sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilman. Dan ilmu Tuhanku itu meliputi segala sesuatu. Dan ilmu Tuhanku itu meliputi segala sesuatu. Wasi'a kulla syai'in ilma. Nah, dan sangat luas ilmunya Allah itu terhadap segala semua ilmu. Masih ingat kemarin? Ayo yang ikutan kemarin, yang ikutan live kemarin tuh. Apa dua syarat agar kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa? Apa dua syarat ya? Insya Allah ya. Dua syarat agar kita diberikan oleh Allah ilmu yang luar biasa. Satu, syaratnya kemarin apa? Syaratnya takwa. Masih ingat ya? Syaratnya bertakwa tuh, betul Dan Nina ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu-ilmu yang tidak difahami oleh orang lain. Ilmu-ilmu out of the box ya. Ilmu-ilmu out of the box itu yang beda dengan orang lain. Ya, dikasih oleh Allah ilmu yang berbeda dari orang lain. Yang kedua adalah dengan Al-Qur'an. Masih ingat kemarin ya, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Akan diberi ilmu yang tidak diberikan kepada orang lain, yaitu dengan Al-Quran. Takwa dan belajar Al-Quran, maka Allah akan bukakan kepada kita ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kenapa? Karena Allah pemilik ilmu itu sendiri. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilman afala tatadakkarun. Maka kenapa sih kamu nggak mau tatadakkarun merenungkan? Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultanan. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maka perhatikan, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah. Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah itu, padahal kamu sendiri pun tidak takut dengan Allah sendiri yang telah memberikan kepada kalian ya ilmu. Ya. Fa ayyul fariqaini, maka dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapatkan keamanan dan malapetaka jika kamu mengetahui. Fa ayyul fariqaini in kuntum ta'lamun. Ya, tentu orang yang selamat adalah orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa ya belajar tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sebab masih ingat ya ada rumus fa'lam annahu la ilaha illallah. Dari halaman ini kita belajar tentang apa tuh? Tentang ilmu. Ya, belajar tentang ilmu Allah, ya. Makanya dalam kalimat selalu kita ya dengarkan kalimat fa'lam annahu annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah. Di sini ada kata ilmuilah, belajarlah. Ya, jadi untuk mengenal Allah itu butuh yang namanya ilmu. Bukan hanya sekedar ya keislaman kita turun menurun dari orang tua kita dari zaman dulu sampai detik ini nggak berubah-berubah. Nah, kita harus belajar. Harus belajar. Harus belajar, terus belajar dan belajar berkaitan dengan apa? Ya, dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Taib, Masya Allah, tabarakallah. Ini sangat banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan. Alhamdulillah hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bisa terus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Dan mudah-mudahan kita semua bisa ya istiqomah ya dalam belajar Al-Quran terutama di zaman yang penuh dengan fitnah ini, di zaman yang penuh dengan ujian hari ini, Masya Allah, mudah-mudahan kita selalu terus bisa istiqomah mengkaji Al-Quran, belajar Al-Quran, terus-terusan belajar Al-Quran. Jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa ya, jenuh dalam belajar Al-Quran karena ini yang akan menjadi tenaga bagi diri kita semua. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di bulan April ya kita akan ada beberapa program yang akan kita buat juga ya insya Allah. Ada 2 program seperti biasa. Program pertama sholat khusyuk kita akan lanjutkan kembali. Kemarin kita sudah belajar sholat khusyuk itu sekitar 5 bulanan ya. Masih terus ada episode selanjutnya. Ada ruku, bab ruku belum selesai, i'tidal belum selesai, sujud juga belum selesai. Insya Allah nanti kita akan adakan program sholat khusyuk. Dan yang kedua, kita akan ada program lagi tadabbur eksklusif insya Allah. Kalau biasanya 10 hari, kalau di bulan April insya Allah kita ada program tadabbur eksklusif selama 5 hari. Insya Allah ya, selama 5 hari. Dan begitu pula dengan beberapa program ya, nanti insya Allah kita akan lanjutkan juga. Ada program yang belum terrealisasi. Terakhir itu program Madrasah Lailatul Qadar, ada 2 pertemuan lagi insya Allah. Ya, kita akan sama-sama belajar. Dan juga program The Powerful Quran tetap akan kita lanjutkan. Dan untuk kelas live Zoom meetingnya insya Allah kita akan ada tadabbur eksklusif 5 hari insya Allah akan membahas tentang apa? Tentang ini, tentang rindu surga. Tadabbur yang berkaitan dengan bab-bab tentang surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita akan bahas lagi tentang ini? Karena supaya kita lebih semangat lagi beramal ya di bulan Syawal ini. Karena di bulan Syawal ini ya nampaknya kita juga perlu merecharge kembali ya, recharge ulang, mencharger ulang, mencas ulang ya keimanan kita supaya kita bisa mempertahankan keistiqomahan kita bersama di bulan Syawal insyaallah ya. Dari tanggal 6 sampai 10 April 2026 insyaallah waktunya kalau yang tadabbur rindu surga ini adalah malam. Ya malam hari. Kalau biasanya pagi ini insya Allah kita akan adakan malam hari. Kenapa? Karena banyak beberapa yang sudah masuk kerja sehingga nggak bisa ikutan ya. Nggak bisa ikutan di pagi hari, jadi nanti bisa ikutan di malam hari insya Allah. 5 hari ya, dari tanggal 6 sampai 10 via online Zoom meeting, jam pukulnya insya Allah pukul 19.30 atau jam 8 malam, nanti diinformasikan lebih lanjut. Ada yang mau ikutan? Insya Allah ya. Untuk infaknya sendiri, kita kalau yang tadabbur eksklusif itu ada infak berbayar ya. Kenapa ada berbayar? Karena kita ada operasional untuk Quranic Center yang insya Allah kita juga akan hiring ustadz, kemudian juga hiring editor ya di rumah Quran. Itu pun harus ada penggajian ya untuk karyawan dan sebagainya untuk para guru-guru ngajinya. Maka insya Allah kita ada infaknya. Ya, infaknya ngalir juga kepada santri juga insya Allah. Untuk infaknya, untuk yang tanggal 6 sampai 10 yang 5 hari ini, Rp100.000 ya. Kalau biasanya kelas tadabbur eksklusif itu Rp150.000, sekarang insya Allah infaknya adalah Rp100.000 untuk 5 hari insya Allah. Yang mau ikutan ya, slotnya 100, kita buka 100 kuota karena Zoom-nya itu terbatas hanya 100. Jadi yang mau ikutan boleh, insya Allah boleh ikutan. Ya. Ada yang mau ikutan boleh ketik angka 1 ya, yang mau ikutan. Tadabbur eksklusif rindu surga. Jadi lebih dalam lagi kalau biasanya kita bahas tentang surga itu sedikit demi sedikit. Insya Allah di kelas ini kita akan lebih dalami lagi. Pendaftaran insya Allah dimulai hari ini. Kita akan buka tanggal, sekarang tanggal berapa nih? Tanggal Jumat 27 Maret ya. Insya Allah kita akan buka, nanti ayah bunda bisa ikutan ya. Insya Allah. Ada yang belum dapat nomor ininya, belum masuk ke dalam grup? Yang punya nomor saya bisa ketik di kolom komentar ya, supaya yang belum bergabung ke grup bisa gabung ke dalam grup. Belum tuh, siapa yang belum masuk ke dalam grup?
bisa masuk ke dalam grup nanti supaya dapat rekaman kajian, terus info live, supaya live-nya nggak ketinggalan, terus ada konten-konten yang lain yang kita edit ya. Kadang-kadang di grup kita juga banyak aktivitas yang lainnya, ada wakaf, ada info kajian, ada share video, share materi yang belum apa namanya, yang tidak bisa di-share di sini, di-share-nya di dalam grup. Coba yang belum masuk grup siapa aja? Yang belum masuk grup, boleh yang belum masuk grup ketik angka 2. Yang belum masuk grup boleh ketik angka 2. Nah, yang punya nomor saya bisa diketik ya nomor saya nanti biar saya pin di sini nanti bisa ayah bunda bisa screenshot. Atau gini aja deh, nanti ayah bunda bisa ikutan. Nah ini, silakan bisa di screenshot ya nomor ini nih. Ada di kolom komentar nih nomornya, bisa di screenshot kemudian nanti setelahnya bilang Ustadz mau mau ikutan ya, mau ikutan grup atau mau masuk ke dalam grup. Insya Allah nanti kita akan masukkan ke dalam grup dan nanti akan ada dapat rekaman kajian setiap harinya. Kemudian juga akan dapat materi-materi yang lain ya. Kemarin ada beberapa materi ya, materi tentang wirid, zikir sebelum tidur dan sebagainya. Di Taiwan tidak masalah juga Bunda, kalau ikutan dari Taiwan nanti bisa menyimak via rekaman kajian karena ada rekaman kajiannya juga. Jadi kalau nggak bisa ikutan yang program Zoom meetingnya, nanti bisa ikutan di rekaman ya, ada rekamannya. Jadi bisa disimak setiap hari. Begitu ya. Ini informasi terkait dengan kelas Tadabbur Eksklusif Rindu Surga. Ya, karena kita akan bahas kupas tentang ayat-ayat tentang surga supaya kita lebih semangat lagi dalam melakukan amal. Insya Allah ya. Insya Allah nanti juga bulan April kita akan adakan juga daurah Al-Quran khusus untuk santri ya yang mau hadir ke Quranic Center Nabawi. Jadi yang dari luar kota dipersiapkan kalau mau ikutan. Kita insya Allah nanti akan ada daurah Al-Quran ya. Insya Allah di Quranic Center Nabawi yang kita bangun, kita akan ada pembahasan kembali ya. Insya Allah saya akan membahas ya di dalam daurah tersebut. Ada tadabur Quran pertama, sudah jelas ya kalau itu. Kemudian juga mudah-mudahan nanti kita bisa bahas beberapa kitab ya. Yang pertama ada Syarah Khulasah Ta'zimil Ilm ya karya Syekh Shalih Al-Utsaimin ya. Kita pengen membahas juga kitab ini. Nah, ini Syarah Ta'zimul Ilm dan juga ada di sini Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Kita pengen bahas juga, kita pengen daurahkan ya. Kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Nasihat bermanfaat untuk menggapai kehidupan bahagia. Insya Allah ini karya Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, ini kitab yang sangat bagus-bagus ya. Nanti kita akan adakan kajian offline yang datang dari luar kota boleh ya. Biasanya yang ada dari Garut, dari Banten, dari Tangerang nanti mau ikutan bisa juga datang ke kajian ke Quranic Center Nabawi nanti. Insya Allah nanti tanggalnya akan kita informasikan lebih lanjut di grup nanti ya, informasi daurahnya. Ini ada 2 kitab ya. Yang ini yang pertama adalah Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah karya Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di dan juga Syarah Ta'zimul Ilm atau penjelasan keagungan terhadap ilmu. Nah, ini juga bagus ya tentang bagaimana akhirnya kita ya namanya menuntut ilmu ya. Karena kita akan fokus dulu ke bab yang terkait dengan adab terkait dengan ilmu supaya nanti kita mendapat ilmu tuh punya adabnya. Ya. Nanti bisa hadir ke Bandung yang dari luar kota yang mau ikutan bisa nanti hadir bersama-sama ke Bandung insya Allah ya. Datang kita silaturahim bareng, ngobrol bareng. Ada yang pernah ya ke Bandung? Dulu kita ada daurah Az-Zahrawain. Daurah kitab Az-Zahrawain. Az-Zahrawain itu isinya tentang
membahas Al-Baqarah ya, keutamaan mendalami surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Nanti insya Allah nanti kita akan buat daurah yang lainnya insya Allah. Mudah-mudahan nanti ayah bunda dimudahkan ya. Jauh Ustadz gitu ya. Ya makanya nanti akan kita siapkan jauh-jauh hari sehingga yang jauh bisa bisa menyiapkan ya dari jauh-jauh hari. Ya, nanti yang dari Malang, dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya jadi bisa persiapannya jauh-jauh hari insya Allah. Itu saja ya. Mudah-mudahan nanti bisa juga sama Ustadz Gifari ya. Kemarin Ustadz Gifari alhamdulillah ke Quranic Center ketika Ramadan, nanti siapa tahu mudah-mudahan nanti jadwalnya bisa diundang juga beliau dan bisa mengisi bareng-bareng sehingga majelisnya barengan sama beliau insya Allah ya. Baik, kita cukupkan terlebih dahulu pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.